Jadi di sini materinya ada, kita lihat di Jamboard dulu ya. Nanti di slide kedua sama 2, 3, 4 ini kalian bisa mengisi secara individu ya. Nanti kita tengok apakah sudah paham atau belum terhadap materinya. Jadi ada diketahui dua fungsi ya. Misalkan ada dikasih tahu namanya fungsinya, jadi kita tak perlu mencari lagi, tapi dia diberitahu langsung. Fungsi tersebut adalah fx dan gx. Ya, ada dua fungsi. Kemudian ada perintah untuk menggabungkannya atau mengkomposisikannya. Ya, kalau di lingkaran seperti kemarin ada 3 lingkaran, ya 3 himpunan, nanti dihubungkan gitu ya. Pertama f bundaran g, lingkaran ini baca bundaran ya. F bundaran g, jadi lingkaran itu dibaca bundaran. Kalau dimaknai itu artinya komposisi ya, atau F komposisi G. Kalau komposisi dalam bahasa Indonesia biasanya artinya mengandung gitu ya. F mengandung G ya. Jadi kalau dimaknai ini F mengandung G, artinya nilai F ini akan terpengaruhi oleh nilai G ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau dalam matematika cara menggabungkan seperti apa? Cara menyatakan kandungan tersebut ya. F mengandung nilai G tersebut. Ya, ada dua jenis. Pertama F yang mengandung nilai G, atau dibalikkan yang B ini ya, G mengandung F. Oke, jadi ada dua jenis, F bundaran G atau G bundaran F, atau sebaliknya gitu ya. Dan cara menggabungkan juga akan menghasilkan nilai yang berbeda, jadi tidak akan sama. Oke, kalau dia digabungkan seperti ini dia akan berbeda hasilnya. Buktinya apa? Yang kita akan coba bahas ya di sini. Ini ada yang baru gabung. Oke, lanjut ya. Ada F bundaran Gx sama G bundaran Fx. Yang pertama, kita akan mencoba. Ini Hadian baru gabung karena izin. Silahkan bergabung ya, karena tadi udah izin. Sebentar nih, yang baru gabung bisa gabung di Google Jamboardnya. Ya. Oke, baik, lanjut ya. Jadi ada F bundaran G, ada G bundaran F. Pertama kita selesaikan dulu, fokus sama F bundaran G ya. F bundaran G. Ini kalau dimaknai dalam penulisan aljabar, berarti tulisan seperti ini. F yang di dalamnya mengandung nilai Gx. Ya. Jadi kan tinggal mengurungkan saja ya, mengurung G-nya itu di dalam F. Oke. Ini materinya sedikit, ini coba ini agak ada kurang dalam penulisan penjelasannya ya. Jadi maksud Fgx di sini, ini kan sebenarnya awalnya dia Fx gitu ya. Fx. Fx itu kan dikasih tahu di atas ini ya. 2x kurang 1. Kurang 1. Ini Fx ini. Dalam artian ketika ini terjadi perubahan, x-nya kita ganti dengan huruf y, ya. Otomatis yang ruas sebelah kanan ini awalnya 2x, itu x-nya akan berganti dengan huruf y juga. Gitu ya. Karena apa? Karena di sini nilai terpengaruh. Jadi Fx ini fungsi yang memetakan x. Di ruas kanan ada huruf x. Ketika x-nya kita ganti dengan huruf y, maka x yang di sini juga berganti dengan huruf y. Gitu ya. Bagaimana kasusnya ketika yang di dalam kurung seperti ini kita ganti dengan gx? Nah, gitu. F gx ya. Berarti f yang mengandung nilai gx. Berarti sama saja kasusnya. Y-nya ini kita ganti dengan gx. Atau boleh 2 dalam ruas sebelah kanan ya. Y-nya kita ganti juga dengan gx. Nah, jadi seperti ini dia sebenarnya tahapan untuk memperoleh penjelasannya itu ya. Jadi ini mengapa dituliskan dalam bentuk gabungan gitu ya, dalam himpunan seperti ini nih, Fgx ya, untuk mencapai bentuk seperti ini ya. Gx-nya Ustaz, kita ada pakai Y nanti Ustaz. Gimana? Ada pakai Y. Y nggak ada. Tapi ini sebagai pemisalan saja ya. Y tidak ada dipakai. Biasanya hanya langsung ke fungsi Gx atau Fx. Ya, Y jarang. Oke. Jadi ini sebenarnya pengganti untuk pemisalan saja. Kalau diganti huruf Y, dia berubah jadi F2Y kurang 1. Kalau diganti Y-nya dengan GX, berarti ganti Y-nya juga dengan GX yang sebelah kanan. Ya, ini perubahan-perubahan yang harus dipahami. Ini namanya substitusi ya, mengganti.
Oke. Kasus seperti ini kita terapkan di sebelah kirinya nih. Berarti ini hanya penjelasan aja ya, tambahan gitu ya. Oke, kita fokus sama yang sudah tertulis di sana, cara menyelesaikannya. Fgx ya, nih ganti gx ini dengan x kuadrat kurang 3x tambah 5. Dari mana munculnya? Ini soalnya dikasih tahu gitu ya. Gx itu kan x kuadrat kurang 3x tambah 5 ya. Ini ketika yang di dalam kurung sini awalnya ini kan fx nih, tapi huruf x nya kita ganti lebih kompleks dengan x kuadrat kurang 3x tambah 5. Otomatis fx yang awal ini ya, yang 2x kurang 1, x nya ini juga akan berubah gitu. Berubah jadi apa? Berubah menjadi bilangan yang dalam kurung dari f ini ya. 2x kurang 1 ganti x nya dengan 2 buka kurung. Nah, inilah pengganti x nya nih. Awalnya dia x, tapi sekarang x nya sudah diganti dengan gx tadi, nilai gx ya. Kurang 1. Kurang 1 kenapa ditetap? Karena dia tidak terpengaruh sama x maksudnya. Yang terpengaruh sama x kan cuma angka 2-nya aja. Oke. Kemudian sampai sini sudah selesai. Ini tinggal aljabarkan saja, dan artinya tinggal mengali terus mencari bilangan yang sejenis ya untuk digabungkan. 2 dimasukkan ke dalam sini, 2 dikali x kuadrat karena ini ya, bilangan dalam kurung ya. 2 ini di luar berarti dia adalah bagian dari bilangan yang dalam kurung. 2 dikali x kuadrat muncul 2x kuadrat, 2 kali min 3 min 6x, 2 kali 5 adalah 10. Kurang 1 karena dia tidak ada perkalian atau tidak ada operasi. Di sini yang bisa dioperasikan hanya 10 kurang 1. Jadi ya muncul 9. Karena di sini tidak bisa diapa-apakan lagi, ya udah ini jawaban paling sederhana atau ini dah akhir ya. Ini jawabannya. Nah, dah. Selesai sampai situ. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut yang G bundaran F? Saya tanya, Sat. Ya. Duanya itu kan kan 2x kurang 1 kan, Sat. Kok bisa 2, Sat? 2x kurang yang G ini? Kan F-nya ya, enggak yang atasnya. F-nya kan 2x kurang 2. Ya, Kok dia 2-nya, Sat? 2x kurang 1 soalnya fx-nya. Ya, kurang 1. Ya. Ini mengapa diganti dalam kurung sini gitu ya? Ya. Ini diganti karena ini awalnya gx ini. Gx itu apa? Gx itu ini x kuadrat kurang 3x tambah 5. Ya, Ya, dia merubah-rubah. Dia soalnya gini, awalnya fx. Ya. Tapi di soal ini dia mintanya bukan fx saja tapi fgx. Dari mana dia minta muncul fgx? Ya karena dari sini nih penjabaran di awal ini. Jadi f bundaran gx itu dibaca f mengandung gx. Berarti f yang di dalam kurungnya adalah gx. F-nya apa? 2x kurang 1. Kan gitu ya. Tapi sekarang x-nya ini bukan x lagi, tapi gx. Nah, nih. Nah, nih. Jadi gx dia sekarang. Nah, gx itu apa? Gx itu yang kuadrat-kuadrat itu. X kuadrat kurang 3x tambah 5. Kurungnya kurang 1. Nah, ini kan sama dan ini nih. Ya. Tahapan berikutnya sama, tinggal aljabarkan. Ya. Ini ya tahapan merubah-rubah sini ya kadang-kadang pusing juga, dia berputar-putar ya sebenarnya. Tapi ketelitian sama hati-hati ya di sini diuji. Salah satu kompetensi yang diinginkan dalam matematika itu kan adalah ketelitian ya. Teliti sama konsep, tahu kapan membedakan menggunakan konsep satu dan konsep kedua. Baik, kita lanjut ke yang B. Yang B mirip ya. Hanya dibalikkan saja. G bundaran fx itu artinya G yang mengandung nilai fx. Untuk seperti ini ya. Ini kalau mau pakai cara ini boleh, atau pakai cara yang seperti punya Ustadz ya boleh sebelahnya sini ya. G bundaran fx ya. Ini hampir mirip, jawabannya sama juga. G yang di dalamnya ada fx. Ini ya awalnya. Oke. Sekarang kita jabarkan dulu G ini. G ini apa dalam soal? G ini kan x kuadrat kurang 3x tambah 5. Ini boleh kita tulis dulu. X kuadrat kurang 3x tambah 5. Ini awalnya gx saja ya. Gx saja nih. Tapi sekarang yang diminta itu bukan gx saja, tapi gfx.
otomatis yang X yang sini, yang awalnya GX saja, itu kita hapus dulu. Ya, kita hapus yang X kuadrat sama 3X nya tadi. Yang X nya saja dihapus ya. Kita ganti dengan Fx. Jadi bukan X saja sekarang, tapi jadi ada Fx. Karena dia mengandung nilai. Nah, ini sekarang. Ulang Lat. Ya. Nah, tadi Yang sini. tadi ganti-gantian. Bentar, mas hapus. Nah, tuh. Jadi di sini G bundaran Fx, ini memang ada penulisannya ya. Kalau dibaca kan G mengandung Fx. Ini dia penjabarannya. Kita tuliskan dulu Gx biasa. Ini kan Gx biasa nih, seperti soal ini ya. Nah, ini dia. Ya, tuliskan dulu seperti biasa. Tapi di sini X-nya kita hapus. Ya, X yang awal itu kita hapus dulu atau ya kita coret lah. Kita ganti dengan Fx. Nah, tuh. Awalnya dia X kuadrat kurang 3X. Tapi X-nya kita hapus, kita ganti dengan Fx. Ya. Fx tadi apa? Fx tadi kan ini dia, yang 2X kurang 1 di soal ya, 2X kurang 1. Berarti ini kita jabarkan menjadi 2X kurang 1, karena ada pangkat 2 di luar, kasih pangkat dikurung ya jadinya. Kuadrat kurang 3, ketemu lagi Fx. Fx-nya apa? 2X kurang 1 lagi. Dan ditambah 5. 5 ini tidak ada pengaruh apa-apa ya, berarti dia tetap. Dah. Untuk berikutnya di sini, ini sama dengan di bawah sini. Nah, jadi boleh langsung ke sini aja. Ya, kan sama ya. Itu cara mendapatkan di sini. Kalau di sini biasanya agak lebih rumit karena dia pakai simbol substitusi ya. Kalau di sana lebih mudah dipahami dengan cara mengganti. Ya. Nah, sampai sini tiba-tiba nih muncul 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Ini dari mana munculnya? Ini sebenarnya kan penjabaran dari 2x kurang 1 kuadrat. Ya, ini sebentar, start di luar sini. 2x 2 tebal kali. Beja. 2x kurang 1 ini kuadratnya minta tadi ya. Oke. Ini kalau tadi di soal sini 2x kurang 1 ini munculnya 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Dari mana tiba-tiba munculnya gitu ya. Mengapa harus seperti itu? Ini kan penjabarannya 2x kurang 1-nya ditulis 2 kali gitu ya. Nah, terus 2 kali. Ya, cara mengkuadratkan seperti apa gitu ya. Cara mengkuadratkan dikalinya kan nyebar gini ya. Nah, 2x dikali 2x dulu, jadi 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali dengan negatif 1, min 2x. Berikutnya yang min 1 lagi disebarkan ke sebelah kanan. Min 1 kali 2x, min 2x. Min 1 kali min 1 tambah 1. Yang bisa digabungkan yang mana yang tengah-tengah ini aja. Karena 4x kuadrat nggak ada kawannya, berarti tetap. Min 2x dan min 2x jadi min 4x tambah 1. Nah, hasil inilah yang kita tuliskan ya, 4x kuadrat kurang 4x tambah 1, tulis ini gitu. Nah, ini dia. Jadi ini munculnya dari mana ya? Dari tahapan penjabaran yang di atas ini. Gitu ya. Oke. Tiba-tiba munculnya seperti itu ya dari sana. Tapi tidak dijabarkannya ya. Tapi itu di luar kepala. Namun ada cara yang lebih cepat. Biasanya kalau seperti ini kan lama nih untuk mengerjakannya. Tentu butuh waktu. Ganti coba warna biru. Nih. Sebenarnya kalau mengkuadratkan itu, tapi ini berlaku untuk kuadrat aja ya. Untuk bilangan yang seperti ini aja ya berlakunya. Yang pangkat 1, kalau pangkat 2 beda lagi. 2x kurang 1 ini kalau mendapatkan hasil cepatnya seperti ini, pertama yang 2x nya kita kuadratkan dulu yang di depan sini. 2x ini kalau dikuadratkan jadi 4x kuadrat. Ya. Dia ada 3 bilangan nih, bilang pertama nih. Untuk bilangan yang tengah-tengah kita kalikan semuanya ini. 2x dikali min 1, min 2x dikali 2, min 4x. Ya. Kemudian tadi kan 2x sudah dikuadratkan. Habis itu semuanya sudah dikalikan. Min 1-nya lagi yang dikuadratkan. Hasilnya adalah tambah 1. Nah, ini sama atas dan bawah. Tapi ini kan bertahap. Kalau ini langsung mulai menggunakan konsep. Gitu. Konsepnya ini ya di luar kepala sih, seharusnya sudah dikuasai. Baik, itu terlepas dari materi ini ya. Itu materi
kuadrat, fungsi kuadrat ya. Tapi keluarnya jawaban di sini ya dari sana asal usul di sini ya, 4x kuadrat tambah 1. Oke, untuk yang min 3 dan 2x ini dapatnya min 6x tambah 3 tambah 5. Yang bisa digabungkan yang mana? Ini 4x dengan 6x, jadi min 10x ya. 1 tambah 3 tambah 5 hasilnya adalah 9. Seperti ini nggak bisa diapa-apakan lagi, ya udah itu adalah jawaban akhirnya. Sini ya. Oke. Nih sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Bisa? Ntar internet wifi-nya mati gitu. Siapa? Atar. Altar. Oke, tadi dia ada gabung belum? Iya kan. Keluar internet. Oke. Ya. Yang pas sini 4x-nya 4x kuadrat bisa. Datangnya? Ya datangnya 4x kuadrat. Ini nih. Kurang 10x. Enggak, bukan itu Zak. Layak. Ini di bawah kali ya? Ya. Iya, ini 4x kuadrat kan ada kawannya nih. Dia beda jenis semuanya di antara bilangan yang lainnya. Berarti dia tetap gitu ya. Min 10x datang dari ini, min 4 dengan min 6 digabungkan. Karena kan sejenis ya, sama-sama x. Ini sama-sama negatif, berarti tinggal dijumlahkan. Min 4 tambah min 6, berarti min 10x. Untuk 9-nya dapat dari 1 tambah 3 tambah 5, jadi 9. Yeah. Gitu ya. Itu aljabar atau hitung-hitung biasa sih. Hilang. Ada yang hapus. Mana dia? Ini udah hilang ya, tak kemana tadi? Ada yang hapus enggak itu? Kalau ada dikembalikan, bisa kembali lagi. Nah, biarkan aja ya. Itu tadi yang bagi nyatat ya bisa dipahami lah. Kalau itu sendiri sebenarnya ada di sini ya, di modul yang share di komposisi fungsi di Classroom. Di contoh kedua ini dia sebenarnya. Ya, kalau masih belum paham bisa tengok sana gitu ya. Untuk lebih memahamkan lagi nih kita coba dengan soal yang lain. Ini ada tiga yang diminta ya. Tadi kan cuma 2 ya, F bundaran G sama G bundaran F. Sekarang dia diminta 3. Pertama F bundaran G dulu nih, coba kita ya. Ini kita sama-sama dulu. Fx x tambah 5, Gx 3x kuadrat. Tentukan F bundaran Gx nih ya, pertama G bundaran Fx nih, dan G bundaran F3 ya. Seperti apa cara menjawabnya? Yang pertama F bundaran G dulu. Untuk F bundaran G X ya, ini sama dengan F yang mengandung nilai G, tidak. Ini memang sudah notasi umumnya gitu ya. Oke, lanjut di bawahnya F mengandung nilai Gx nya seperti apa tulisannya? Kita tulis dulu F-nya ini. F ini apa? X tambah 5 kan? Ya. Tapi sini X ini kita ganti. Kita hapus dulu sebenarnya. Kita hapus, kita ganti. Kita ganti dengan apa? Kita ganti di sini dengan Gx. Awalnya kan X tambah 5, tapi sekarang karena X-nya tadi sudah berubah jadi Gx di sini ya. Maka dia Gx tambah 5. Untuk berikutnya itu tinggal melanjutkan aja Gx-nya apa? Gx kok bisa jadi Gx tambah 5, Dad? Hah? Kok bisa jadi Gx tambah 5, Dad? Iya, itu awalnya X tambah 5 ya sebenarnya. Ini awalnya X tambah 5 nih tadi. X tambah 5 ya. Dari mana X tambah 5? Ini kan karena penjabaran dari F. Fx itu kan X tambah 5 ya. Ini dia. Tapi sekarang X-nya ini kita ganti dengan Gx sesuai dengan permintaan soal. Maka di sini jangan X lagi tapi Gx gitu. Ya. Ini yang namanya kaidah komposisi. Jadi awalnya dia mengandung nilai X, sekarang dia mengandung nilai Gx. Bukan X lagi, tapi ada G depan. Ya. Mengapa diganti dengan Gx? Ya karena permintaan soalnya F bundaran Gx. Berarti F mengandung nilai Gx. Gx-nya tadi apa? Ini dia 3x kuadrat. Kan sesuai soalnya. Tambah 5. Seperti ini tidak bisa diapa-apakan lagi, ya udah ini jawabannya gitu. Tugas kita kan hanya menggabungkan, mengkomposisikan. Kalau tidak bisa diselesaikan atau tidak ada ketemu jawaban akhirnya, ya udah. Berarti inilah yang paling sederhana. Ya. Jadi kuncinya ini dijabarkan dulu F-nya, tapi diganti dengan Gx. Baik, untuk contoh berikutnya yang kedua, G bundaran Fx. G
bundaran fx. Ini kalau di dalam notasi itu berarti G yang mengandung nilai fx ya. Sekarang yang kita tulis apa dulu? G-nya dulu. Jadi tulis yang di luarnya. G-nya apa? G-nya kan 3x kuadrat. 3x kuadrat. Tapi x-nya ini kita ganti atau kita hapus dulu. Kita hapus. Ya. Angka 3 sama kuadratnya biarkan aja. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan fx. Nah, gitu ya. Fx ini dikuadratkan nanti, kurungnya dulu. Oke. Jadi 3 fx kuadrat. Itu yang maksud. Nah, tugas kita yang mengganti fx tadi apa? Fx itu kan x tambah 5. X tambah 5. Itu kasih kuadrat di luarnya. Nah, kalau kaidah seperti ini ada apa namanya? Perkalian. Ini perkalian ya, 3 dikali. Terus ada pangkat. Dahulukan pangkat ya, jangan dikalikan dulu. Jadi dipangkatkan dulu x tambah 5 ini berapa hasilnya, baru dikali dengan 3. 3 yang tetap berarti kali x tambah 5 kuadrat. Ini tadi kaidahnya boleh pakai penjabaran satu persatu boleh, atau main cepat. Kalau cepat kita kuadratkan dulu x-nya ini. X kuadrat. Kemudian kita kalikan semuanya. X kali 5 kali 2. X kali 5 kan 5x. Dikali 2 jadi 10x. Nah tuh. Habis itu terakhirnya 5-nya kita kuadratkan jadi 25. Nah, barulah dikalikan dengan angka 3 semua yang ada di bawah sini. Ya. 3 dikali x kuadrat hasilnya adalah 3x kuadrat tambah 30x tambah 75. Nah gitu ya, dia dikali 5 semua. Ini tidak bisa diapa-apakan lagi, ya udah berarti inilah jawaban akhirnya ya. Jadi ketika diminta G bundaran fx, jawabannya adalah 3x kuadrat tambah 30x tambah 5. Ini sebenarnya berguna nanti untuk menjawab soal yang ketiga sini ya. Yang ketiga ini dia mintanya G bundaran f3, tapi berasal dari G bundaran fx dulu. G bundaran fx apa? Ini sesuai dengan kotak kolom kedua ya, kotak kedua. Jawabannya itu 3x kuadrat. Oke. Tambah 30x tambah 75. Ya, ini awalnya. Tapi sekarang G yang diminta itu bukan G fx, tapi G bundaran f3. Ya. Ini maksudnya gimana? Ya kita ganti angka huruf x dengan angka 3 gitu. Sini kan ada huruf x nih, ganti x itu dengan angka 3. Ya, 3 kuadrat. Nah, jadi awalnya x jadi kuadrat. Jadi 3 kuadrat berarti sini. Tambah 30. Ini ketemu x lagi nih. X-nya ganti dengan angka 3 lagi. Karena kan x-nya berubah dari angka 3 di sini. Kemudian terakhir tambah 75. 75 enggak ada dikali apa-apa berarti tetap. Ya. Ini dalam pangkat sama perkalian tadi ada kaidahnya, itu dahulukan pangkat ya. Ini pangkatkan dulu, 3 pangkat 2 ini berapa? 9. 9 kali 3 hasilnya 27. Nah, sini 27. Tambah 30 kali 3 ini 90. 75 tidak ada dioperasikan berarti ini tetap. Ya, baru tugas kita ya tinggal menjumlahkan seperti biasa. Menjumlahkannya 7 tambah 5 dulu ya. 7 tambah 0 tambah 5 ini 12. 2, sisip 1, ini 2 jadi 3. 3 tambah 9, 12. 12 tambah 7, 19. Ini hasil akhirnya. Ya. Ustaz. Yang cara awal itu gimana tadi Ustaz? Yang F bundaran G itu Ustaz? Bisa dapat 9-nya? Yang di tengah kiri kanan. Kiri Ustaz, kiri. Nah, ya. Yang mana tuh? F bundaran GX ini udah notasinya ya. Ini memang udah rumusnya lah gitu ceritanya. Bisa, itu ini 9 Ustaz. Bukan 9, G, huruf G. Dia Ustaz. Ya, ini GX ya. Awalnya nih X tambah 5. X tambah 5 aja ada G-nya ya. Tapi itu kan kalau berlaku dia untuk fx saja. Sekarang dia diminta tuh fgx. Berarti x-nya ini kita ganti dengan huruf gx gitu. Ini dia. Ya, x-nya berubah jadi gx. Ustaz. Nah. Yang bagian tengah Ustaz. Ya, boleh. Apa yang
3x kuadrat tambah 10x tambah 25. Nah, 10 itu dapat dari mana, Ustaz? Ini dikalikan semuanya nih. X kali 5 kali 2. Angka yang di sini ya, yang dikuadratkan ini. Yang dalam kurang ya, Ustaz? Iya. Jadi kalau dia dikuadratkan bilangan yang seperti ini ya, bilangan 2 operasi, 2 suku, kalau dikuadratkan dia menghasilkan 3 bilangan seperti ini. Ya, 3 bilangan. Bilangan pertamanya ini adalah kuadrat dari bilangan operasi yang pertama. X-nya dikuadratkan jadi X kuadrat. Ya. Jangan langsung 5 kuadrat, tapi dikalikan dulu semuanya. X kali 5 kali 2 muncul 10x. Dan barulah 5-nya kita kuadratkan, muncul 25 ya. Ini operasi fungsi kuadrat. Ya dari mana tadi 25 ya, Tat? 25 ya? 5 kuadrat. Yang 10 ya, Tat? Kalikan semuanya. Oh iya. Ya. Ini materi di luar dari situ sebenarnya. Seperti ini misalkan X tambah 4. Ini kalau dikuadratkan, ini jangan kita X kuadrat tambah 16. Enggak seperti itu aja gitu. Kalau seperti ini masih salah ini. Ya, ini salah. Ini kurang tepat seperti ini. Yang tepat itu kalau dia X tambah 4 kuadrat, dia menghasilkan 3 bilangan. Bilangan pertama adalah X kuadrat, berarti X dapat kuadrat gitu ya. Bilangan yang kedua, kita kalikan semuanya ini. X kali 4 kali 2, 8X. Ya, 4, baru 4 yang dikuadratkan, jadi hasilnya 16. Nah, jadi yang benar itu ini, bawah sini. Kalau ini masih kurang tepat, masih ada hilang yang tengahnya ini ya, 8X-nya udah ada. Nah, gitu ya. Ini bilangan kuadrat. Berlaku juga kalau dia misalkan seperti ini, 2x tambah kurang 7 misalkan. Ini kalau dikuadratkan seperti apa? Ya, kita pertama kuadratkan dulu 2x-nya. Jadi 4x kuadrat. Jangan langsung ke 7 kuadrat ya, tapi kalikan dulu semuanya ini. 2x kali min 7 min 14x dikali 2 min 28x. Habis itu barulah min 7 nya dikuadratkan. Jadi positif 49 ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak pakai cara penjabaran yang panjang lagi. Harus ingat ini ya, 3 suku dia. Suku pertama kuadrat dari bilangan pertama. Suku kedua perkalian semua bilangan. Suku ketiga kuadrat dari bilangan kedua ini. Itu tahapannya ya. Oke. Ya itu nanti diterapkan di sini, banyak akan berkaitan dengan fungsi komposisi ini. Maka itu sebenarnya itu materi di semester 1 ya. Fungsi kuadrat dan sebagainya. Baik. Materi kita sampai situ aja tadi, sampai yang F bundaran G atau G bundaran F, dan dalam bentuk nilai seperti ini ya. Dalam bentuk nilai ini sebenarnya lanjutannya dari sini. Kalau dapat G bundaran F, sekarang kalau diganti X-nya dengan angka 3, ya muncul dalam bentuk angka nanti jawaban akhir. Itu tinggal substitusi atau mengganti nilai saja. Baik, di slide ke... Ya, boleh catat. Slide ke 3-4 itu ada kuis. Kuis ini boleh kalian yang ngerjakan. Ustadz tidak memberikan jawaban di sana. Ya, tapi nanti Ustadz koreksi kalau ada yang jawab benar salahnya Ustadz koreksi. Bagi siswa yang bisa menjawab ada 2 soal di situ ya, satu-satu ya. Nanti misalkan si A jawab soal nomor 1, si B jawab nomor 2 gitu. Di sini nanti akan diberikan nilai latihan langsung 100 kalau benar ya. Jadi tidak perlu mengerjakan tugas latihan untuk pertemuan hari ini. Ya, bagi yang mengerjakan soal kuis di sana. Ini terlalu besar. Silahkan boleh, tapi tulis namanya sana ya, misalkan Putra tulis di sana, mengerjakan atas nama Putra soal nomor berapa. Ini ada waktu sekitar 15 menit ya, bagi yang paham mengerjakan ini, paham penjelasan tadi ya dicoba aja di tes. Tapi kalau benar dapat nilai. Saat izin gue. Oke, silakan. Ini bagian nyata silakan ya. Kita tengok aja di Jamboardnya juga bisa. Ini pembelajaran itu ada direkam. Baik, boleh ke slide ketiga. Nah, ini ditandai Jafar nih. Berarti Jafar ngerjakan nih. Saya minta linknya. Sebentar. Dah, Jamboard ya.
Oke. Yang Ustaz, kuis 1 dan kuis Ustaz, 2. Ya. Hmm? tapi yang ngerjakannya lebih luas di buku, Ustaz. Nggak apa, Ustaz? Boleh. Kalau di buku nanti kirimkan fotonya di WA, boleh. Nanti kita tampilkan di sini. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Boleh. Silakan. Soal ini. Ustaz, nah coba yang kedua ya Ustaz. Boleh sebelah nih. Soal kedua. Tapi ini hati-hati ya, karena kuadratnya agak lumayan banyak. Tapi hampir sama sih, mirip. Di antara soal 1 dan soal 2 lebih sulit soal 2 ya, tapi tantangannya di sana ya. Kalau yang mau nilai bagus ya coba dulu kuis 1 nih. Kuis 1 nya enggak lebih sederhana. Ini Jafar ngerjain tuh gimana nih Jafar? Atau Iya, pajang Ustaz. nama saja? Iya, Ustaz. Dikerjakan? Iya, Ustaz. Ini masih ngerjakan, Ustaz. Oh, di buku? Iya, Ustaz. Oke. Saya kira yang lain boleh ya, kalau ada lebih dulu ya silakan aja. Nanti bisa jadi Jafar kan belum pasti juga nanti tepat atau belumnya. Nanti kita bandingkan yang mana yang paling benar ya. Yang dinilai yang paling tepat gitu ya, jawabannya benar. Itu ada ABC-nya, jadi nanti tengok mana yang paling sesuai. Ustaz, udah anak kirim, Ustaz. Di WhatsApp? Iya, Ustaz. Ya, belum ada masuk. Jafar. Oke. Ini ya. Oke. Oke, ini punya Jafar, kita cek. Cek. Fx 2x kuadrat, oke ini soal ya. F bundaran Gx, oke. Tulis F nya dulu. Betul. Dikuadratkan 16 24 ya. Tambah 9 kurang 5 kali 4. Oke betul yang atas. Angka terakhir 32 48 18 20. Oke. Ini ABC-nya jadi kemana nih? Atau masih ada nih apa? Ustaz. Udah selesai nih? Jawab. Ini kan oke nih benar sampai sini benar. Tapi jawaban akhir kan ABC-nya nih kira-kira nih opsinya A, B, C, D, E. Kalau A itu dia 32x kuadrat kurang 68x tambah 33. Punya Jafar nih belum ada yang seperti ini di opsi. Atau masih kurang kan? Atau masih bisa dinikah lagi, dioperasikan gitu. Gimana Jafar? Loh, mana tadi? Atau ada yang mau bantu nih jawab? Jafar kayaknya hilang suara. Itu yang A, Ustaz.
Berarti ini A. Nah, tapi di sini min Iya, Ustaz. 68. Kira-kira biar jadi min 68 itu gimana caranya? Min 68x tambah 33. Punya Jafar belum ada min 68. 48 yang ada. Ya, jawabannya memang kalau yang tengok dari awalnya ya, awalnya 32x kuadrat, berarti A ini paling tepat gitu. Tapi ini kan yang tertulis belum sesuai dengan opsinya. Kira-kira bagaimana mencapai opsinya biar sesuai antara yang tertulis dengan yang terpilih. Ini nggak bisa ditambahkan atau dioperasikan di antara. Ada? Coba, atau yang lain yang bisa nambahkan? 48x-nya tuh Ustaz ditambah sama 20x. Iya, digabungkan ya. Ini kan Iya, sejenisnya. digabungkan. Ya, betul. Ini Baru kalau digabungkan, 18. ya, atau jadi 68. 18, 18 dengan 15 ini jadi 33. Nah, opsinya A ya, tapi kalau sampai sini masih belum selesai gitu, Tuan. Masih bisa disederhanakan ya kalau dalam bahasa matematika. Oke, ini tambah coba lebih teliti ya ganti si Jafar ya. Tapi dari langkah menggabungkannya udah tepat, itu paling utama dulu. Langkah aljabarnya tinggal ketelitian dalam menggabungkan. Jadi siapa yang bantu jawab yang kedua? Ana Ustaz. Raka, sip. Makasih Raka ya. Nanti kita sesuaikan penilaian. Nilai tambahan juga nanti ya. Ketelitian. Baik, tadi Jafar udah bisa itu. Yang kedua ada yang bisa? Jafar, mantap. Untuk tugas ini start share. Tugasnya itu di set kelima ya. Boleh dikerjakan dari sekarang juga tidak masalah, tapi dikasih sini tenggat waktunya itu lebih kurang 3 hari sampai hari Jumat jam 12 malam. Bagi yang bisa slide slide keempatnya ya silahkan. Ini sebelum kita nanti memberikan penugasan untuk tadi Jafar dan jawab. Oke, mana itu Jafar? Yuk, terus kedua ada. Boleh di buku juga ngerjakannya, boleh di Jamboard ini. Nih, latihan yang ketiga, latihan pertemuan ketiga ada di slide kelima ya, itu bisa dilihat sekarang ya, dia mulai dikerjakan. Kalau ada mau pertanyaan silahkan tanyakan. Saat watting itu tuh tinggal apa aja nggak? X dengan satu aja kan? Iya, ganti dan Itu aja kan? tapi di akhir, Jadi di akhir Hah? ya, dia seperti slide kedua ini, seperti ini ya, seperti G bundaran Fx, G bundaran F3 gitu. Tetap dicari F bundaran G X-nya dulu, tapi nanti di akhir ganti X-nya dari angka 1. Ya. Jadi nggak langsung satu semua, Tat. Bisa sih, tapi nggak ke situ arahnya. Lebih ada pakai tahapan menggabungkannya juga, harus bisa ya. Harus kayak seperti punya Jafar ini digabungkan dulu. Baru nanti di akhir ganti X-nya dan angka 1 gitu. Nah, gitu ya. Jadi tetap proses harus digabungkan seperti ini juga. Karena ini kan untuk mengecek pembelajaran ini, untuk menggabungkan seperti ini harus dikuasai juga. Kalau langsung ke nilainya sebenarnya bisa ya. 1 menjadi hubungan berapa, tapi kurang tepat gitu kalau untuk pembelajaran ya. Tapi kan untuk ujian ya terserah sih. Kalau ada caranya di les atau di mana gitu menggunakan langsung ganti boleh. Tapi kurang dapat pembelajaran di sana gitu. Ketelitiannya kurang dapat. Ini mirip dengan slide kedua ya cara ngerjakannya. Tapi slide kedua itu G bundaran F3. Sekarang dibalikkan jadi F bundaran G1. Sama mirip. Dan kalau di sini mengkuadratkannya, karena di sini ada 3 angka nanti ya, kalau mau dikuadratkan, ini tidak bisa dengan konsep tadi yang pakai cepat, pakai 2 bilangan tadi itu beda. Kalau sini nanti konsepnya memang harus disebarkan. Memang agak sulit ya, tapi sini ada kemampuan berpikir kritis.
Mantap. Makanya di sini dikasih kemudahan untuk menjawab yang soal yang mudah. Kalau di situ itu sulit memang tipenya ya, tapi memang untuk belajar. Sini ada soal lebih mudah ya, silahkan katakan sini gitu. Ini Jafar Daman nilainya. Yang lain nih kuis kedua. Ada? Anak ketemu min 3 Tat, yang slide kelima. Hah? Min Ini? 3. Min 3? Iya. Enggak tahu benar atau enggak Tat. Bayar. Ini min 4 tambah 1 min 2 tambah 1 min 1 2 tambah 3 jawabannya 6 Benar. 2 kurang 3 udah ya 6 ya jawabannya. Itu dapat dari mana sebenarnya? Kalau yang usah pakai itu ya cara memasukkan nilai, tapi terlalu cepat. Jadi, kalau untuk ujian ya boleh silakan langsung pilih gitu ya. Tapi kalau untuk tahapan latihan seperti ini tulis dulu langkah-langkah gabung. Oke. Ini kuis kedua ada. Kalau tunggu rupanya ada ya mending kita akhiri aja pembelajaran biar langsung fokus ke latihan. Ada enggak? Nah ya. Kalau tak ada Kuis 2. Ah? Itu kuis 2 jawabannya Oke. Ada. jawabannya B, Ustaz. B 11x kuadrat. Ini Ustaz coba ngecek dulu ya. Di mana kemarin nas? Ustaz lupa nih kuncinya apa. B ya. Coba siapa yang jawab? Jawab siapa? Jafar. Yang jawab siapa? Jafar ya? Iya, Ustaz. Oke, nanti Ustaz cek ya ini jawabannya. Tapi kalau bisa pakai jalan sih biar nampak gitu. Tak lupa ABC-nya karena ini kalau dimasukkan langsung agak sulit sih menggabungkan di luar kepala ya. Kalau yang angka ini di luar kepala bisa gitu. Maka jawaban tadi 6. Tapi silakan lah coba ya cari. Ini kalau tak ada memang berarti kita lewati kuis kedua, tidak ada bisa jawab. Ya bagi yang ada ya silakan sekarang dikerjakan. Tapi kalau tidak ada ya udah. Mungkin demikian untuk pembelajaran hari ini gitu ya. Silahkan mengerjakan tugas latihannya yang sudah dibagikan di Google Meet, di Google Classroom. Latihan 3 fungsi komposisi ya. Sini yang baru dapat nilai adalah Jafar, yang lain masih belum. Ya, silahkan nilainya bisa diperoleh dengan melengkapi latihan sini ya. Untuk latihan ketiga, latihan pertemuan ketiga fungsi komposisi. Oke, jika tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa sudahi pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.